Hai, 大家好，我是Chen Meimei. Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube Belajar Bahasa Mandarin bersama saya Chen Meimei. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan te, dan te. Semoga di video kali ini dapat membantu kalian dalam belajar Mandarin ya. Seperti biasa, kita akan mulai dengan shengci, yaitu vocab. Yang pertama ada wo, yang artinya saya. Yang selanjutnya ada ni, yang artinya kamu. Dan sedangkan min artinya Anda. Lalu yang selanjutnya ada ta, yang artinya dia. Dan selanjutnya ada ta, yang artinya dia untuk perempuan. Dan yang selanjutnya ada ta, yang artinya dia dalam konteks untuk hewan atau benda. Oke. Yang selanjutnya kita ada women, yang artinya kami. Lalu ada nimen, yang artinya kalian. Dan yang terakhir ada tamen, yang artinya mereka. Kita lihat di sini, tamen di sini artinya mereka apabila mereka di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan tamen yang di sebelah kanan ini untuk menjelaskan bahwa mereka yang semua objeknya adalah perempuan. Yuk ikuti saya baca. Yang pertama ada wo, ni, nin, ta, woman, nimen, tamen. Oke, sudah bisa? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya ada te. Contoh penggunaannya adalah ta de shu, yang artinya buku punya dia. Contoh yang kedua ada wo de papa, yang artinya ayah saya. Contoh penggunaan te yang ketiga ada wo de shouji, yang artinya handphone saya atau handphone milik saya. Coba ikuti saya baca. 我的手机. Contoh yang terakhir ada 谁的狗, yang artinya anjingnya siapa. Coba ikuti saya baca. 谁的狗. Dari keempat contoh di atas, te ini memiliki arti kepemilikan atau kepunyaan. Bagaimana sih cara kita menggunakan te ini? Cara penggunaan te dengan menggunakan kata benda plus te plus kata benda. Masih dengan materi yang sama dengan te. Kita lihat dulu ya contoh penggunaan te. Yang pertama ada 红色的衣服. 红色的衣服 yang artinya baju yang warna merah.
Coba ikuti saya baca. 红色的衣服，红色的衣服。Contoh penggunaan yang kedua ada 漂亮的女孩，漂亮的女孩 yang artinya gadis yang cantik. Coba ikuti saya baca. 漂亮的女孩，漂亮的女孩。Contoh penggunaan yang ketiga ada 新的裙子，新的裙子 yang artinya rok yang baru. Coba ikuti saya baca dulu. 新的裙子，新的裙子。Contoh yang terakhir adalah 好吃的菜，好吃的菜 yang artinya masakan yang lezat. Coba ikuti saya baca dulu yuk. 好吃的菜，好吃的菜 yang artinya masakan yang lezat. Setelah kita melihat 4 contoh penggunaan te yang ini, bisa kita simpulkan kalau te ini digunakan untuk menerangkan. Contoh penggunaan yang pertama adalah te artinya kepemilikan atau kepunyaan, maka te yang kedua ini memiliki penggunaan sebagai menerangkan dari kata benda. Sebelum kita menggunakan te, di depan te kita gunakan kata sifat. 红色 adalah kata sifat, warna merah. Di belakang te adalah kata bendanya. 衣服 baju. Jadi te ini menerangkan kata sifat dari benda tersebut. Oke, kita lanjut untuk ke materi yang selanjutnya. Ada te. Te di sini kita lihat dulu ya contoh penggunaannya. Contoh penggunaan te yang pertama ada 听得懂，听得懂 mengerti. Coba ikuti saya baca. 听得懂，听得懂。Contoh penggunaan yang kedua ada 昨晚我睡得很晚，昨晚我睡得很晚 yang artinya kemarin saya tidur terlalu malam. Coba ikuti saya baca. 昨晚我睡得很晚，昨晚我睡得很晚。Kemarin saya tidur terlalu malam. Contoh ketiga, 写得很好，写得很好 yang artinya tulisannya sangat bagus. Coba ikuti saya baca. 写得很好，写得很好 tulisannya sangat bagus. Dan contoh yang keempat adalah 他说汉语说得很好，他说汉语说得很好 yang artinya dia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Yuk coba ikuti saya baca. 他说汉语说得很好，他说汉语说得很好。Cara penggunaan te ini adalah sebelum te kita menggunakan kata kerja, lalu diikuti dengan keterangan. Keterangan di sini maksudnya adalah kondisi dari kata kerja tersebut. Jadi te ini merupakan hasil dari suatu proses. Oke, kita lihat te yang lain. Masih dengan te yang sama. Kita lihat dulu contoh penggunaan te. Kita lihat yang pertama ada 我累的不想吃饭，我累的不想吃饭。Saya terlalu lelah untuk makan.
Coba ikutin saya baca. 我累的不想吃饭。我累的不想吃饭。累adalah lelah. Saya terlalu lelah untuk makan. 吃饭 yang artinya makan. Contoh yang kedua adalah 弟弟跑得快。弟弟跑得快。Adik lari dengan sangat cepat. 弟弟跑得快。Coba ikuti saya baca. 弟弟跑得快。弟弟跑得快。Adik lari dengan sangat cepat. Kalau di contoh sebelumnya, sebelum menggunakan te ada kata kerja. Contoh yang sekarang adalah dengan menggunakan kata sifat dan diikuti dengan kata keterangan. Kata keterangan dari akibat suatu prosesnya. Ya, akibat dari suatu proses tersebut. Lei di sini merupakan kata sifat. Hasil dari suatu prosesnya adalah 不想吃饭。不想吃饭。Karena terlalu lelah, maka tidak ingin makan hasil akhirnya. Untuk contoh yang kedua, hao adalah kata sifatnya, kuai adalah keterangannya yang menandakan proses larinya. Ya, hao de kuai, didi hao de kuai, adik lari dengan sangat cepat. Oke, kita lihat penggunaan te yang lain. Te di sini memiliki arti kata bantu keterangan untuk kelangsungan dari suatu proses tersebut atau dari kondisi dari suatu proses. Kita lihat contoh penggunaan te. Yang pertama ada 努力的学习 努力的学习 yang artinya belajar dengan giat. 努力 yang artinya kondisinya, sedangkan 学习 adalah kata kerjanya atau tindakannya. Contoh yang kedua ada 认真的练习写汉字认真的练习写汉字 yang artinya berlatih menulis karakter Mandarin dengan serius. Contoh yang ketiga 我很努力的学习中文我很努力的学习中文。Saya sangat giat belajar bahasa Mandarin. Dan contoh yang terakhir adalah 妹妹每天认真的学英文。妹妹每天认真的学英文。Setiap hari adik belajar bahasa Inggris dengan serius. Jadi, penggunaan te ini dimulai dengan kata sifat dan diikuti dengan kata kerja. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah te yang pertama memiliki arti kepunyaan atau karakteristik. Ya, karakteristik dari suatu benda. Dan te yang kedua memiliki arti kelangsungan dari suatu proses. Dan te yang terakhir adalah hasilnya. Hasil dari suatu proses yang kita lakukan. Oke, sampai di sini dulu ya video materi kali ini. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. 谢谢大家，再见。